para malaikat bersolawat kepada Nabi sama karena malaikat itu makhluk. Beliau malaikat itu saling mendoakan kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian juga berdoalah untuk Nabi Muhammad. Shallu alaihi wasallimu taslima. Mengucap salam. Salam itu kan berdoa supaya diberi keselamatan, kedamaian kan. Jadi bersolawat kepada Nabi itu adalah mendoakan Nabi supaya senantiasa diberi rahmat oleh Allah dan kedamaian. As-salat wassalam. Terus intinya pun ngaten, mboten nyuwun sesuatu mboten. Tapi bersolawat kepada Nabi niku termasuk amal soleh. Menawi kita bersolawat dumateng Nabi atau sebelum mendoakan Nabi Muhammad, niku mangke nggih angsal ganjaran saking amal kesaenan kita. Ndongaaken sae dumateng tiyang niku kan amal soleh. Niku mangke kita nggih angsal ganjaranipun saking Allah Subhanahu wa taala. Terus menika termasuk amal soleh. Lajeng dos pundi lafaz sholawat ingkang dipun ulangaken dening Rasulullah ingkang wonten riwayat-riwayat ingkang leres inggih menika kados wonten ingkang kita sebut menawi Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekitar itu. Jadi ya Allah berilah salawat pada Muhammad dan juga keluarganya sebagaimana engkau telah berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jugalah berilah keberkahan, barokah. Barik itu berilah keberkahan, segala kebaikan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi mendoakan kebaikan untuk Muhammad. Ini yang ada riwayatnya. Ada beberapa tapi seputar itu. Hanya memang dalam perkembangannya, bagaimana sholawat-sholawat yang umum di kalangan masyarakat kita kok panjang sekali. Ya. Itu memang dalam sejarahnya kalau kita buka sejarah sholawat dalam YouTube gitu ya. Bukan YouTube tapi dalam Google. Itu banyak versi sholawat-sholawat. Sholawat yang versi-versi itu merupakan susunan ikhtiar ya, susunan dari para tokoh-tokoh tertentu. Rata-rata mereka itu adalah tokoh-tokoh dalam dunia tasawuf. Tasawuf itu apa? Dunia dunia riyadhah batiniyah ya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan macam-macam. Lalu mereka kemudian menyusun doa untuk Rasulullah dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada sholawat apa? Sholawat nariyah. Ada sholawat apa lagi? Sholawat munjiyah. Ada sholawat macam-macam. Ya. Nah, niku pancen mboten enten dalilipun. Di antara maknanya menawi kita tingali nggih enten sing sae, enten sing rada mrawasna. Rada mrawasna menika terus menapa agak berbau kemusyrikan ya. Misalipun kula kutip setunggal kemawon utawi kalih nggih. Setunggalipun lafaz sholawat sing rada mrawasaken menawi kita menika kadang nderek sholawat tapi mboten ngerti artosipun. Mboten ngerti napa ingkang kita was. Sholawat nariyah niku artosipun napa? Nariyah niku neraka nggih. Sholawat nariyah. Niki enten setunggal ingkang cobi kula kupas. Enten sholawat namanya sholatul Fatih. Sholatul Fatih, sholawat Al-Fatih. Niki karanganipun Syekh Samsuddin Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri. Ini seorang sufi. Jadi ulama-ulama sufi itu mendapat sholawat itu dari mana? Jadi kalau menurut ceritanya kan tidak ada riwayat hadisnya. Menurut informasinya mereka mendapat dari ilham dari Allah.
Ada yang mengatakan mereka mendapat sholawat itu dari Rasulullah tapi melalui mimpi. Terus pundi gitu. Ya, Allah alam kan. Untuk menverifikasi kebenarannya, apakah itu kemudian patut dijadikan pedoman, itu kan wallahu alam. Kan sulit kita memverifikasi, kecuali kalau syar'iyah ada dalilnya, bisa kita lacak. Persoalan mimpi itu juga begitu. Saya mendapat mimpi sholawat ini dari Rasulullah yang hadir ke menemui saya lewat mimpi. Terus kita tanglet, sampean kok sumerap nek niku Rasulullah niku dasare napa? Nate panggih Rasulullah napa mboten ya? Kok wis iso nenger iku nek Rasulullah niku dos pundi? Kinten niku kan dasare napa? Mila pancen enten sekalipun hadis barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, itu berarti melihat saya sesungguhnya, karena tidak mungkin setan itu menyerupai saya. Tapi menurut ulama yang menjelaskan hadis ini hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah pernah melihat Rasulullah. Sehingga nek ningali teng mimpi niku saged memastikan iku gambari Rasulullah, mergi sampun nate kepanggih Rasulullah. Nek dewek niki gambari Rasulullah mboten nate sumerap. Nek gambari Isa, Yesus terus tapi nggih wallahu alam. Tapi gambaripun Rasulullah niku dilarang, mboten enten sing sumerap. Kok lajeng enten tiyang ngaku kepanggih Rasulullah ing dalam mimpi. Niku saged dipun percaya to mboten? Nggih wallahu alam. Kita tidak mengatakan itu bukan Rasulullah, tapi wallahu alam, tapi sulit dipercaya. Ya. Meskipun itu seorang yang soleh yang mendapat mimpi itu. Nah maka seandainya ada ibaratnya satu sholawat yang kemudian diaku sebagai dari Rasulullah melalui jalur mimpi, ini sebuah periwayatan yang tidak bisa dibenarkan atau sulit diterima secara ilmiah. Padahal riwayat hadis itu ketat sekali. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, untuk menilai sebuah hadis ini sahih atau tidak sahih, wah itu ketat sekali. Nah ini ada periwayatan berdasarkan mimpi. Nah, makanya sangat subjektif sekali. Nah itu bagaimana sholawat-sholawat itu muncul, itu begitu. Rata-rata muncul dari mursyid-mursyid atau guru-guru tarekat, guru-guru yang dalam lingkungan kaum sufi ya, yang merasa dekat dengan Allah, kemudian membuat semacam lafaz-lafaz sholawat menurut versi mereka, yang kemudian diajarkan dumateng murid-muridipun. Akhiripun dipun waos terus menerus dening muridipun, akhiripun dados memasyarakat. Nah, enten sing sae, enten sing merawasno. Sing sae nggih sing biasa-biasa mawon, mboten enten hal ingkang misalipun bekaten. Kula kutip Sholatul Fatih, sholawat Al-Fatih niki wau nggih. Lafadzipun mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Niki laras napa mboten? Laras mboten napa-napa. Allahumma sholli wa sallim wa barik, ya Allah mugi paringan panjenengan paringi sholawat ugi salam barokah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad. Tapi setelah itu ala Muhammad Sayyidina Muhammadanil Fatih lima ughliq, dumateng panjenenganipun Nabi Muhammad yang membuka segala yang tertutup. Yang punya hak untuk membuka segala yang tertutup itu siapa? Apakah Muhammad? Apakah Allah? Nah di sini ya. Terus wal khatim lima sabaq, yang menutup segala yang sudah lalu. Terus nasirul haqqi bil haqqi, yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim, yang membimbing, yang memberi petunjuk ke jalanmu yang benar.
Ini pensifatan Rasulullah dengan kata-kata Al-Fatih lima ughliq, Al-Khatim lima sabaq, Nasirul haqqi bil haqqi, Al-Hadi ila siratikal mustaqim. Niki sifat-sifat ingkang mirip-mirip meh madani Gusti Allah. Meh madani dening Gusti Allah. Yang lebih berkuasa untuk membuka segala hal yang tertutup siapa? Allah. Kenapa kok Muhammad dipuja sampai sebegitu jauh? Yang membuka segala yang tertutup, yang kemudian yang menutup segala yang sudah berlalu, yang menolong segala kebenaran, yang memberi petunjuk ke jalanmu yang benar, ke jalanmu yang lurus. Padahal yang punya hidayah siapa? Allah. Nabi Muhammad apa Allah? Allah. Nah ini ingkang kula sebut rodok merawasaken keranten enten pensifatan-pensifatan dumateng Rasulullah ingkang berbau kultus individu, memuji Rasulullah terlalu berlebihan, yang kemudian seolah-olah menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus niki memang harus kita hindari. Nah, harus kita hindari. Mulane pun kedah ngerti bahasa Arab. Nek mboten ngerti bahasa Arab pokoke ana cara Arab wis dianggap iku sangka nabi ngoten mawon nggih. Terus enten malih as-shalawat at-tafrijiyah atau shalawat nariyah. Ya. Bahwasanipun ngaten. Allahumma shalli sholatan kamilah. Ya Allah berilah salat yang sempurna wa sallim salaman taman. Berilah keselamatan yang sempurna ala sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi Muhammad allazi tunhallu bihil uqad, yang dengan Muhammad seluruh ikatan-ikatan akan menjadi terurai. Seluruh kerumitan-rumitan menjadi terurai bi Muhammad. Dengan Muhammad. Bukan dengan Allah ya, karena yang disebut sebelumnya adalah Muhammad. Wa tanfariju bihil kurab. Tanfarij itu berarti terbuka. Segala hal yang sulit. Watan fariju bihi kembali kepada Muhammad, segala yang sulit menjadi terbuka, menjadi gampang dengan Muhammad. Yang betul dengan Muhammad atau dengan Allah? Nah kemudian wa tuqda bihil hawaij, seluruh kebutuhan bihi dengan Muhammad akan terpenuhi. Ya. Wa tunalu bihir raghaib, dan dengan Muhammad segala keinginan akan dapat terpenuhi, akan dicapai. Wa husnul khawatim, dan akhir yang bagus. Nah, lafaz-lafaz ini kula sebut rada merawasno, keranten berbau kultus dumateng Nabi Muhammad, seolah-olah Muhammad itu begitu punya kelebihan yang seolah-olah sepadan dengan Allah. Nah inilah yang tidak boleh. Pesan Rasulullah kalau wau ya kan. Jangan engkau agung-agungkan aku, puji-puji aku melampaui posisi derajat yang diberikan Allah kepada aku. Aku hanya seorang hamba, seorang utusan. Itu saja. Nah kalimat-kalimat ini disinyalir agak berbau menyamakan Allah, menyamakan Rasulullah seolah-olah memiliki kemampuan kehebatan yang setara dengan Allah. Dan itu sangat rawan terhadap kemusyrikan. Nah, ini yang biasanya sering disorot terkait masalah sholawat. Jadi lafaz sholawat yang umum, yang panjang-panjang itu biasanya sumbernya adalah dari kelompok-kelompok tertentu, biasanya kelompok thariqat atau kelompok tasawuf ya, yang diajarkan oleh syekh-syekh tertentu. Dan itu periwayatannya bagaimana? Tidak ada periwayatan yang bersifat tawatur. Tawatur itu yang bisa diverifikasi kebenarannya. Sebagaimana kita meneliti keabsahan sebuah hadis sahih atau hadis yang benar atau hadis yang bisa diterima. Karena menurut sejarahnya atau menurut ceritanya sholawat-sholawat itu lahir dari pertama ilham dari Allah melalui ilham, seperti Nabi mendapat dari Allah berupa wahyu,
Tapi ini adalah seorang yang soleh menyatakan mendapat ilham dari siapa? Dari Allah. Dalam bentuk kerentek yang mana? Atau itu dianggap ilham dari Allah. Atau dari Rasulullah tapi melalui mimpi. Nah kalau melalui mimpi kan seperti sudah kita kupas tadi, ini rada angel membuktikan apakah itu benar dari Rasulullah atau buatan. Tapi akhirnya pun kita nilai saja secara isi. Ini isinya saya mboten napa-napa. Tapi ini mboten masyru', mboten syar'i lah katanya. Mboten sholawat syar'iyah. Sekedar sholawat biasa kemawon dipun damel nggih mboten napa-napa, mboten didamel nggih mboten napa-napa, asal isine sae. Tapi nek isine menika mengandung unsur-unsur berbau kemusyrikan niku kedah kita tilar, mboten usah kita gunakan. Nggih syaratnya nggih kedah ngerti bahasa Arab, kedah saged menilai niku wau nggih. Mulanipun nggih kedah kita tangletaken dumateng tiyang ingkang sumerap lan ngertos. Kula kinten sampun jam 09.00, kinten setengah jam niki wau mugi-mugi enten manfaatipun kangge kula piyambak lan kangge panjenengan sedaya. Lan bilih enten kurang lan lepatipun kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wabillahi hidayah wa taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.